warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bagaimana kabarnya Ananda semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat sehingga masih bisa melaksanakan proses pembelajaran jauh kita pada kali ini. Ananda semua, minggu ini kita membahas kelanjutan tentang KD 3.2, yaitu sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek. Namun penekanan pembahasan kita pada kali ini terkait dengan sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang politik. Penasaran tidak bagaimana sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang politik? Yuk langsung saja kita ke materi pembahasan. Adapun tujuan pembelajaran pada kali ini, diharapkan siswa dapat mengidentifikasi sikap-sikap selektif pengaruh kemajuan iptek di bidang politik. Tidak ada satupun negara bangsa di dunia ini yang bisa lepas dari pengaruh kemajuan iptek, meskipun negara tersebut dikenal sebagai negara adidaya atau negara maju, tetap saja tidak bisa melepaskan diri dari kemajuan iptek. Terlebih lagi Indonesia yang baru disebut sebagai negara berkembang akan sangat sulit bagi negara kita untuk mengelak dari pengaruh atau implikasi kemajuan iptek. Akan tetapi, Indonesia sebagai negara yang besar harus mempunyai sikap yang tegas terhadap kemajuan iptek ini. Indonesia sebagai bangsa yang besar harus mempunyai sikap yang tegas terhadap kemajuan iptek. Ada 3 alternatif sikap yang bisa diambil oleh bangsa kita dalam menghadapi kemajuan iptek. Yang pertama, menolak dengan tegas semua pengaruh kemajuan iptek dalam semua aspek kehidupan. Yang kedua, menerima sepenuhnya pengaruh tersebut tanpa disaring terlebih dahulu. Dan yang ketiga, bersikap selektif terhadap pengaruh tersebut, yaitu kita mengambil hal-hal positif dari kemajuan iptek dengan membuang semua hal-hal negatifnya. Dari ketiga alternatif tersebut, yang terbaik yang mesti kita ambil adalah sikap selektif. Dengan sikap tersebut kita bisa mengambil keuntungan dari kemajuan iptek dan tentunya terhindar dari dampak buruknya. Karena semua pengaruh kemajuan iptek yang kita terima telah melalui proses penyaringan terlebih dahulu. Nah, proses penyaringan yang kita maksud di sini dengan ideologi kita yaitu Pancasila. Nilai-nilai Pancasila merupakan cerminan dari nilai-nilai budaya bangsa yang dapat diterima oleh semua kalangan sehingga dapat dijadikan benteng yang kukuh dalam menghadapi pengaruh negatif dari kemajuan iptek. Lantas, bagaimanakah sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang politik? Ada 4 hal yang selalu dikedepankan pada saat ini dalam bidang politik, yaitu demokratisasi, kebebasan, keterbukaan, dan hak asasi manusia. Keempat hal tersebut oleh negara-negara adidaya seperti Amerika Serikat dan sekutunya dijadikan standar atau acuan bagi negara-negara lainnya yang tergolong sebagai negara berkembang. Acuan tersebut dibuat berdasarkan kepentingan negara adidaya tersebut, tidak berdasarkan kondisi negara yang bersangkutan. Apabila suatu negara tidak mengedepankan 4 hal tersebut, maka dianggap sebagai musuh bersama. Selain itu, sering dianggap sebagai teroris dunia serta akan diberikan sanksi berupa embargo dalam segala hal yang menyebabkan timbulnya kesengsaraan seperti kelaparan, konflik, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, Indonesia pernah diembargo oleh Amerika Serikat, yaitu tidak memberikan suku cadang pesawat F-16 dan bantuan militer lainnya. Karena pada waktu itu, Indonesia dituduh sebagai negara yang tidak demokratis dan melanggar hak asasi manusia. Sanksi tersebut hanya diberlakukan kepada negara-negara yang tidak menjadi sekutu Amerika Serikat. Sementara sekutunya tetap dibiarkan meskipun melakukan pelanggaran. Misalnya, Israel yang banyak membunuh rakyat Palestina dan menyerang Lebanon tetap
tetap direstui tindakannya tersebut oleh Amerika Serikat. Di sisi lain, isu demokratisasi yang sekarang menjadi acuan utama bagi eksistensi suatu negara sebenarnya secara tidak langsung telah menutup mata kita terhadap mana yang benar dan yang salah. Segala sesuatu peristiwa selalu dikaitkan dengan demokratisasi. Akan tetapi, demokratisasi yang diusung adalah demokrasi yang tidak dikehendaki oleh negara-negara adidaya yang digunakan untuk menekan bahkan menyerang negara-negara berkembang yang bukan sekutunya. Akibatnya, selalu terjadi konflik kepentingan yang pada akhirnya mengarah pada pertikaian antar negara. Permasalahan di atas dapat diatasi oleh bangsa Indonesia apabila menerapkan menganut paham demokratisasi Pancasila. Melalui paham inilah akan tercipta pemerintahan yang kuat, mandiri dan tahan uji serta mampu mengelola konflik kepentingan yang dapat menghancurkan persatuan dan kesatuan, apalagi bangsa Indonesia sebagai bangsa yang pluralistik dapat memperteguh wawasan kebangsaannya melalui sebagian Bhinneka Tunggal Ika. Bangsa Indonesia harus mampu menunjukkan eksistensinya sebagai negara yang kuat dan mandiri, namun tidak meninggalkan kemitraan dan kerjasama negara-negara lain dalam hubungan yang seimbang, saling menguntungkan, saling menghormati, dan menghargai hak dan kewajiban masing-masing. Ada beberapa sikap yang bisa kita lakukan dalam hal ini untuk mencapai Indonesia sebagai negara yang bisa terhindar dari pengaruh-pengaruh negatif dalam bidang politik. Yang pertama, mengembangkan demokratisasi dalam segala bidang. Kemudian, mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik. Selanjutnya, mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan peranannya secara baik dan benar. Kemudian, memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Kemudian, menegakkan supremasi hukum dan memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. Demikianlah pembahasan kita pada kali ini. Lantas apa yang menjadi kesimpulan pada pembahasan kita kali ini? Kesimpulannya adalah pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. baik anak-anak ibu, seperti biasa dalam pertemuan ke-19 ini kita akan melaksanakan evaluasi, dan silakan evaluasinya dikerjakan dalam aplikasi psikologi. Terima kasihku, nyatanya diriku. Demikianlah pertemuan kita pada kali ini. Semoga saja apa yang sudah kita bahas tadi anak-anak ibu semua bisa memahami benar dan jelas, dan tetap selalu jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, selalu mencuci tangan, memakai masker, dan jaga jarak. Semoga saja kita semua selalu dalam perlindungan Allah SWT. Cukup sekian, salam sehat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.